video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita merangkai sistem elektropneumatik. Nah, pada diagram yang kita miliki itu ada dua, yaitu diagram pneumatik dan diagram elektrik. Nah, dan itu nanti kita akan coba rangkai satu persatu untuk menjadi sebuah sistem elektropneumatik. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu komponen-komponennya. Saya akan mulai dengan menyiapkan komponen pneumatik terlebih dahulu. Di sini sudah ada air service unit sebagai sumber udara bertekanan. Kemudian saya akan meletakkan komponen yang pertama, yaitu double acting cylinder. Kemudian double acting cylinder ini akan dikontrol gerakannya atau dideteksi posisinya dengan dua buah limit switch. Nah, untuk limit switch ini perlu kita perhatikan pemasangannya pada sistem supaya nanti pada saat limit switch tertabrak kepala silinder tidak pada arah yang salah. Karena kalau limit switch tertabrak kepala silinder pada arah yang salah, maka akan menyebabkan limit switch tersebut menjadi rusak. Nah, untuk limit switch ini kita akan pasang di posisi atas. Kemudian limit switch pada posisi minimal itu akan tertabrak dari arah depan ke belakang, sehingga posisi pemasangannya seperti ini. Posisi pemasangannya seperti ini. Dan dari sini kita setting. Oke, kita kencangkan. Untuk limit switch posisi maksimal kita taruh di sini. Kemudian kita setting supaya menyentuh kepala silinder. Baru setelah itu kita kencangkan. Komponen yang berikutnya adalah katup 5/2 single solenoid. Ini kita taruh di sini. Nah, kita juga butuh manifold untuk membagi udara bertekanan. Bisa kita taruh di sini. Ini untuk komponen-komponen pneumatik. Sekarang untuk komponen-komponen elektrik, kita butuh sinyal input plate sebagai tombol input nanti. Kita pasang di sini bersebelahan dengan power supply. Kemudian relay. Karena diagram elektrik yang kita miliki ada 5 buah relay yang kita gunakan, maka kita mengambil 2 box relay ini, di mana satu boxnya terdiri dari 3 buah relay. Oke, ini untuk persiapan komponen pneumatik dan komponen elektrik. Selanjutnya kita akan merangkai komponen pneumatiknya terlebih dahulu, baru setelah itu komponen elektrik. Selanjutnya bisa kita mulai untuk merangkai rangkaian pneumatiknya. Pertama kita masukkan selang diameter 6 ke dalam air service unit. Kemudian ujung yang satunya kita masukkan ke manifold yang kita gunakan untuk membagi sumber udara bertekanan. Kemudian pada katup 5/2 single solenoid pada port 1 kita masukkan sumber udara bertekanan yang kita dapatkan dari manifold, sehingga port 1 kita hubungkan ke manifold. Kemudian pada port 4 itu kita hubungkan ke bagian belakang silinder. Selanjutnya pada port 2 kita hubungkan ke bagian depan silinder. Pastikan semua selang tertancap dengan sempurna dengan cara kita tarik.
Kalau ditarik ternyata selang sudah terkunci, berarti selang sudah menancap sempurna ke dalam portnya. Selanjutnya, karena pada diagram pneumatik yang ada, udara bertekanan yang dibutuhkan pada sistem tersebut adalah 3 bar, maka kita harus mengatur tekanan kerja supaya sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu 3 bar. Pertama kita buka dulu air service unitnya di sini, kita buka. Nah, selanjutnya kita atur tekanannya dengan memutar knob atau potensio yang ada di bagian atas ini. Kita tarik, kemudian kita putar tekanannya sampai jarum pada manometer menunjukkan angka 3 bar, kira-kira di sekitar sini. Oke. Setelah 3 bar kita bisa mengunci potensio supaya tidak bisa diputar kembali. Nah, pada saat seperti ini maka udara bertekanan yang masuk ke dalam sistem sudah disetting sebesar 3 bar. Selanjutnya kita bisa mengecek rangkaian pneumatik yang sudah kita atur tadi atau kita rangkai tadi, apakah sudah berfungsi dengan benar. Kita coba aktifkan secara manual dengan menekan tombol bulat yang ada di sini pada katup. Ini katup kita tekan, maka seharusnya silinder akan bergerak maju. Kemudian kalau katup pilotnya ini kita lepaskan, maka silinder akan mundur. Maju maksimal, mundur minimal. Nah, pada kondisi ini berarti sistem pneumatik sudah siap. Berikutnya kita bisa merangkai rangkaian elektriknya. Pertama, kita hubungkan dulu 24 volt dari adaptor atau cakup daya masuk ke bagian pembagi 24 volt. Begitu pula yang 0 volt. 0 volt dari power supply atau cakup daya kita masukkan ke pembagi 0 volt yang ada di sinyal input plate. Pada diagram elektrik, selain tombol yang digunakan sebagai input, ada sensor proximity yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan benda kerja. Nah, di situ sensor yang kita pakai adalah sensor kapasitif. Sensor ini nanti akan mendeteksi apakah benda kerja sudah siap di posisinya. Kalau sudah siap, maka tombol start ditekan, sistem akan bekerja. Pertama kita aktifkan dulu sensor kapasitifnya dengan menghubungkan 24 volt ke sumber tegangan 24 volt dan juga 0 volt ke sumber tegangan 0 volt. Kemudian untuk output kita hubungkan ke K1, relay K1. Kemudian A2 dari relay K1 kita hubungkan ke ground. Kita lanjut ke ladder yang berikutnya. Pada ladder yang berikutnya kita akan menghubungkan atau merangkai limit switch 1 dari 24 volt kita hubungkan ke port nomor 1 dari limit switch 1. Karena kita menggunakan normally open, maka port 4 pada limit switch 1 kita hubungkan ke relay K2. Ini relay K2 kita hubungkan ke port 4, sedangkan A2 dari relay K2 kita hubungkan ke 0 volt. Kemudian di ladder yang berikutnya kita akan merangkai tombol S1
dan juga kontak-kontak relay K1, K2, dan K5. Dari 24 volt kita masuk ke kontak normally open S1, itu ada di sini. Kemudian outputnya, output dari saklar normally open yang pertama kita hubungkan ke kontak K1 normally open. Itu ada di sini, ini ada di port 14 dari relay K1. Kemudian 11 atau output kontaknya kita hubungkan ke normally open relay K2. Itu di sini. Selanjutnya pada relay output kontak relay K2 kita hubungkan ke kontak normally close K5. Kontak normally close K5 itu ada di sini. Selanjutnya output dari kontak normally close tersebut kita hubungkan ke relay K3, A1 dari relay K3. Kemudian A2 dari relay K3 kita hubungkan ke ground atau 0 volt. Ladder yang berikutnya kita akan membuat latching atau pengunci dari rangkaian input saklar serta limit switch 1 dan juga sensor kapasitif. Dari 24 volt kita hubungkan ke kontak normally open K3. Kemudian output dari kontak normally open tersebut kita hubungkan ke kabel yang menghubungkan antara kontak normally open K2 dan kontak normally close K5. Itu adalah kabel ini, kabel yang ini, sehingga kita bisa menghubungkan port ini atau port itu. Saya akan menghubungkan yang di output dari kontak normally open K2. Oke, sebelum kita melanjutkan ke ladder yang selanjutnya, lebih baik kita coba terlebih dahulu supaya kalau terjadi error itu troubleshooting yang kita lakukan tidak terlalu banyak. Kita aktifkan power supply-nya, kemudian relay yang pertama aktif adalah relay yang terhubung dengan input LS1 karena limit switch 1 di sini sudah tertekan oleh kepala silinder. Nah, kemudian kita cek input yang lain. Input yang lain yaitu sensor. Sensor ini kalau kita dekatkan benda kerja, maka dia akan mengaktifkan relay. Kita dapat mendeteksi dari suara relay yang aktif. Oke, kemudian start juga. Ini kalau start kita tekan dan benda kerja terdeteksi oleh sensor, maka relay K3 akan aktif dan terkunci. Nah, ini setelah benda saya hilangkan dari sensor, relay K3 tetap aktif. Berarti rangkaian kita sudah benar sampai di posisi ini. Kita lanjutkan lagi. Kita matikan satu dayanya. Kemudian di ladder yang berikutnya dari positif masuk ke limit switch 2. Dari positif 24 volt masuk ke limit switch 2 di port 1. Kemudian sama kita menggunakan normally open sehingga yang kita gunakan adalah port 4. Port 4 kita hubungkan ke kontak normally open K3. Kontak normally open K3. Kemudian output dari kontak tersebut kita hubungkan ke relay K4 atau A1 dari relay K4. Selanjutnya A2 dari relay K4 kita hubungkan ke 0 volt yang ada di sini. Pada ladder yang selanjutnya kita harus menghubungkan dari positif 24 volt ke
kontak K4 normally open untuk membuat rangkaian pengujian atau latching. Kemudian dari output kontak normally open K4 tadi kita hubungkan ke kabel yang menghubungkan kontak limit switch 2 dan K3, kontak K3 normally open. Itu adalah ini, kabel ini. Nah, kita bisa memasukkan di sini atau di sana. Saya akan masukkan di sini, di input dari kontak normally open K3. Karena posisinya yang terdekat. Yang terakhir adalah rangkaian reset, rangkaian untuk mereset sistem itu dari positif 24 volt menuju normally open atau kontak normally open K2. Kemudian outputnya dihubungkan ke kontak normally open K4. Selanjutnya dari output kontak normally open K4 digunakan untuk mengaktifkan relay K5. A2 dari relay K5 kita hubungkan ke 0 volt. Sekarang kita masuk ke rangkaian output. Pada rangkaian output dari positif 24 volt masuk ke K3 normally open. K3 normally open ada di sini. Kemudian output K3 normally open masuk ke kontak normally close K4 ada di sana. Kemudian output dari kontak normally close K4 masuk ke Y1. Y1 ada di sini, ada di katode. Nah, kemudian port yang satunya kita hubungkan ke 0 volt. Pada ladder yang terakhir, kita akan menghubungkan lampu ke sensor kapasitif untuk mendeteksi apakah ada benda kerja yang siap pada sistem elektropneumatik ini. Dari positif 24 volt masuk ke kontak normally open K1. Kemudian output dari normally open K1 kita hubungkan ke lampu. Saya akan menggunakan lampu yang ketiga. Dan selanjutnya dari lampu kita hubungkan ke 0 volt. Oke, selesai. Rangkaian sudah selesai. Sekarang kita coba untuk menjalankan sistem secara keseluruhan. Kita aktifkan. Kemudian kita beri benda kerja. Berarti sistem sudah siap bekerja. Kemudian kita tekan tombol start. Maka silinder akan bergerak maju. Setelah di posisi maksimal, dia akan mundur ke posisi minimal secara otomatis. Nah, ini sistem ini tidak akan bekerja jika tidak ada benda yang terdeteksi pada sensor B1. Sebagai contoh, kalau pada kondisi ini tombol start saya tekan, maka sistem tidak akan bekerja. Karena apa? Karena tombol B1 sebagai syarat bahwa ada benda kerja yang siap digunakan. Maka pada saat ada benda kerja yang terdeteksi, pada saat ini kalau saya menekan start, maka sistem akan bekerja. Kita bisa menurunkan tekanannya untuk melihat gerakan dari silinder.
Jadi untuk sistem bisa bekerja itu jika silinder berada di posisi minimal. Ini deteksi dengan relay K2 aktif, kemudian ada benda kerja, dan tombol start ditekan. Nah, setelah sistem sudah terangkai dengan benar dan sudah kita coba, sudah bekerja sesuai dengan fungsinya, maka untuk mengakhiri praktek, kita bisa membongkar kembali seluruh komponen, baik komponen pneumatik maupun komponen listrik, kita kembalikan ke tempatnya semula dan semua dikondisikan dalam kondisi yang bersih dan aman. Kita lanjutkan untuk membongkar komponen-komponen yang ada. Pertama kita matikan dulu udara bertekanan, kemudian kita normalkan kembali. Satu daya kita matikan. Kita lepas selang, caranya dengan menekan. Untuk melepas sambungan selang, kita tekan cincin yang berwarna biru, kemudian kita tarik selangnya. Setelah itu kita lanjutkan untuk melepas selang-selang yang lainnya. Oke teman-teman, itu tadi tutorial tentang bagaimana kita membuat sistem elektropneumatik, mulai dari merangkai komponen pneumatik dan komponen elektriknya, kemudian mencoba serta melakukan sedikit troubleshooting. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di video-video yang akan datang.